teman-teman semua. Kembali lagi di program horor tapi nggak horor-horor banget. Favorit teman-teman semua dan favorit juga teman-teman di Kabupaten Padalarang ya. Dan di mana lagi kalau bukan di aku takut. Jadi guys, sekarang tuh Aku Takut ini selain set baru ya, selain tahun baru, udah Februari ya. Tapi kita juga memiliki konsep-konsep baru guys. Jadi kita nggak cuman bacain kisah-kisah horor, kisah-kisah yang berkaitan dengan paranormal atau poltergeist dan lain-lain. Tapi kita juga membahas hal-hal yang benar-benar membuat kita memanggil ibu tersayang kita. Maksudnya membuat kita tertakut-takut sampai ingin berpelukan dengan mama kita. Nah guys, jadi pada malam hari ini semoga kalian menyaksikannya di malam Jumat di kamar yang gelap dan memiliki aura-aura mistis. Dan sekarang kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya hukuman, yang namanya kejahatan, yang namanya pelanggaran hukum, yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat biasanya mendapat hukuman, baik itu hukuman sosial maupun hukuman negara, hukuman kayak pidana, perdata dan lain-lain. Cuman bukan Aku Takut kalau tidak membahas hal-hal yang akan membuat bulu-bulu kuduk Anda dan bulu-bulu yang lain Anda merinding, terkeding-keding. Jadi kita akan membacakan tentang hukuman-hukuman paling sadis yang pernah dilakukan oleh manusia. Jadi tunggu apa lagi? Hukuman pertama. Yang pertama ada Iron Maiden, tapi ini bukan Iron Maiden band ya. Bukan, tapi ini Iron Maiden itu justru band Iron Maiden itu terinspirasi dengan nama alat hukuman yang cukup terkenal di Eropa pada zaman abad pertengahan dulu. Nama hukumannya adalah Iron Maiden. Bentuknya cukup secara desain sih kita melihat ya, desainnya cukup estetik. Desainnya cukup rapi ya, tidak terlihat seperti alat hukuman, lebih kayak ke alat yang lucu dari luar tapi pas dibuka baru serem gitu ya. Jadi ternyata cukup dibilang rumit nggak rumit, dibilang simpel juga nggak simpel. Jadi gini guys, Iron Maiden itu adalah sebuah peti kayu yang dimana di dinding-dinding petinya itu ditancapkan paku-paku gitu guys. Jadi bayangin kalau kalian nonton sulap, biasanya itu di sulap itu suka ada dimana pesulapnya masuk ke dalam sebuah peti dan petinya itu terdapat kayu-kayu paku-paku seperti itu. Nah jadi ketika seseorang melakukan hukuman yang melanggar hukum gitu ya, ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dia akan diberikan hukuman berupa dimasukkan ke dalam peti Iron Maiden itu dan lalu pintunya ditutup rapat-rapat, hingga paku-paku itu tertusuk, menusuk di sekujur tubuhnya. Tujuan dari hukuman ini sebenarnya bukan untuk memberikan hukuman mati, tapi hanya untuk memberikan hukuman yang sangat-sangat pedih. Dan bahkan para korban, para pelaku justru ya, para pelaku atau para korban ini kadang mendapatkan rasa sakit yang benar-benar tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Dan gak banyak juga hukuman ini yang pada akhirnya berujung kematian. Dan kadangkala penggunaan hukuman Iron Maiden ini digunakan untuk mendapatkan jawaban atau sebagai alat interogasi, alat ancaman agar sang pelaku mau mengakui kesalahannya. Wow, kejem banget ya, gue kalau gini ngaku-ngaku aja kali ya. Nah, berikutnya ada the peer of anguish. Biasanya apa sih the peer of anguish? The peer of anguish. The peer of anguish ini juga merupakan alat siksaan yang digunakan di Eropa pada pertengahan juga guys. Dan bentuknya itu lonjong, ujungnya itu agak bulat, dan dia juga kadang dikenal sebagai the chalk peer atau the oral pear. Jadi bentuknya semacam seperti bola pear, seperti buah pear gitu ujungnya ya. Biasanya terbuat dari logam atau dari kayu yang sangat keras gitu. Jadi the pear of anguish ini guys, dia kan ujungnya itu kan semacam seperti buah pear gitu ya. Dimana terdapat sebuah mekanik yang cukup ribet, dimana nanti batangnya itu bisa diputar, lalu ntar dia terbuka
terbuka, ada semacam pintu semacam terbuka gitulah buah pirnya, dan nanti itu ketika dibuka daun-daunnya itu terbuka, itu nanti itu bisa diputar untuk semakin lebar, dan biasanya the pear of anguish ini dimasukkan ke dalam mulut, makanya disebut the oral pear, atau juga bisa dimasukkan ke dalam pantat ya, atau anus, dan juga bisa kalau untuk perempuan dimasukkan ke dalam lubang kelamin perempuannya. Dan alat ini tentu saja ini alat siksa ya, jadi alat siksa ini digunakan untuk menyiksa tentunya, untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang yang disangka melakukan kejahatan. Biasanya ketika dimasukin ke mulut itu kayak gimana sih? Emang di mulut bisa sakit? Iya, tentu saja. Jadi ketika dimasukin ke mulut itu guys, itu bisa membuat rahang patah atau gigi pun sampai rontok gitu. Kalau dimasukin ke anus ataupun ke lubang vagina, itu bisa menyebabkan rasa sakit yang sangat perih. Yang berikutnya ada The Heretic's Fork. Beda sama Iron Maiden atau The Pear of Anguish, The Heretic Fork ini desainnya sangat simple guys. Tapi walaupun simple, ini sangat efektif untuk menyiksa korban atau pelaku kejahatan. Jadi bentuk The Heretic's Fork ini kalian bisa lihat sendiri ya, bentuknya itu ujungnya tuh saling tajam ya, dua mata pisau, yang satu itu akan ditancapkan ke leher, yang satu lagi akan ditancapkan ke dagu guys gitu. Jadi para pelaku atau para korban siksaan ini akan dipaksa untuk mengikat The Heretic's Fork ini di tubuh mereka, di leher mereka kayak gini, dan mereka akan dengak gini ya, nggak bisa turun, nggak bisa gerak, lehernya bisa gini doang. Dan biasanya hukuman ini bisa berlangsung selama berhari-hari, bahkan kadang berminggu-minggu. Serem ya. Yang spesial dari alat siksa ini digunakan untuk biasanya para pendusta agama atau para pengkhianat agama, mungkin orang-orang yang murtad gitu ya, itu biasanya akan diberikan hukuman-hukuman seperti ini gitu guys. Dan tentu saja hukuman ini hanya siksaan, jadi tidak berujung kematian, tidak digunakan untuk membunuh, karena hanya ingin membuat efek jera dan memberikan efek psikologis bagi para korban atau bagi para pelaku ya, justru karena mereka dianggap menistakan agama seperti itu. Oke, next. Nah, yang keempat nih cukup seru ya, namanya itu adalah The Breaking Wheel. Tuh guys. Yeah. Oke, yang keempat itu adalah The Breaking Wheel atau juga bisa disebut The Catherine Wheel. Yang keempat itu adalah, nah ini yang keempatnya seru nih guys, namanya The Breaking Wheel atau juga kadang disebut sebagai The Catherine Wheel. Dan kadang juga disebut sebagai Wheel of Torture atau roda penyiksaan ya. Jadi roda yang benar-benar membuat kalian tuh tersiksa mampus gitu ya. Dan lagi-lagi alat ini dari Eropa di abad pertengahan. Gue penasaran deh, kenapa sih ada apa sih dengan orang-orang Eropa abad pertengahan? Mungkin di next episode kita bakal bisa membahas ya, kenapa orang-orang Eropa abad pertengahan tuh suka dengan siksaan-siksaan. The Breaking Wheel ini merupakan sebuah roda yang besar, terbuat dari logam ataupun kayu yang sangat keras. Dan biasanya itu para korban atau para pelaku kejahatan itu akan diikat tangannya di ujung roda, satu tangan kiri di ujung roda yang lain, kaki kiri di ujung roda yang lain, kaki kanan juga di ujung roda yang lain. Nah, lalu rodanya itu akan diputar guys, dan orang-orang di sekelilingnya akan memukuli tubuhnya sampai tulang-tulangnya remuk gitu. Jadi diputar, udah diikat, nggak bisa ngapa-ngapain, diputar terus dipukul-pukulin guys, sama orang sekitar dipukul-pukulin, ditusuk-tusuk, kadang juga ada gitu. Tujuan utama dari The Breaking Wheel ini atau The Catherine Wheel atau The Wheel of Torture ini adalah untuk hukuman mati teman-teman. Namun emang sengaja dibuat hukuman matinya itu dibuat perlahan, dibikin hancur tulang-tulangnya, digebukin sampai nggak sadar diri, sampai lemas, dan terus digebukin sampai dia mati gitu. Dan terkadang apabila korban itu belum mati juga, dia akan dibiarkan terkapar di roda itu sampai berhari-hari nggak dikasih makan sampai dia mati. Serem banget sih guys. Kalian gimana guys kalau misalnya di Indonesia pada saat ini ada hukuman yang seperti itu, kalian tetap nggak sih akan melakukan hal-hal jahat? Mungkin koruptor-koruptor
kalau ada gini-ginian mungkin nggak jadi korupsi kali ya, kalau takut banget kali ada will of torture ini. Tapi jangan sampai terjadi karena menurut aku ini sangat-sangat tidak manusiawi guys. Alright, next. Yang terakhir masih di abad pertengahan Eropa, yang terakhir tapi ada namanya the rack. The rack itu dia semacam kasur di mana di setiap ujungnya itu terdapat katrol ya, terdapat semacam roda yang terdapat tali gitu guys. Biasanya tali atau rantai yang diikatkan di tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, dan kita akan ditarik sekuat tenaga sampai badan kita tuh renggang banget, sampai kita ketarik full dari kaki, tangan kita ketarik dari badan-badan kita. Dan emang biasanya the rack ini digunakan juga sebagai alat mencari informasi, jadi alat untuk interogasi ya guys ya. Jadi tidak ditujukan untuk memberikan hukuman mati, bukan. Ini hanya untuk menginterogasi saja. Cuman nggak jarang hukuman ini berujung dengan penderitaan luar biasa. Orang-orang bisa banyak laporan yang gagal sarafnya terputus sampai jadi cacat, lalu tulang-tulang banyak yang dislokasi sehingga nggak bisa bergerak dengan seperti dulu lagi, dan bahkan juga banyak yang mati karena kesakitan gitu teman-teman. Nah itu dia guys, 5 alat siksa paling ekstrim yang pernah ada di dunia ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu alat siksa apa lagi yang pernah ada di dunia dan belum kita sebutin, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Karena aku juga info-infonya dari anak-anak magang yang nggak tahu dapat info dari mana. Kamu dapat dari mana kamu? Oke. Teman-teman, jadi mungkin dengan adanya informasi seperti ini, aku mengajak teman-teman semua untuk tidak berbuat hal-hal yang sudah dilarang oleh negara, dilarang oleh orang tua, dilarang oleh agama, dilarang oleh sosial, masyarakat dan lain-lain. Jadi jadilah pribadi yang baik, jadilah orang yang baik. Maka sepenting-pentingnya orang adalah orang yang baik ke satu sama lain. Mau dia bodoh, mau dia kaya, mau dia miskin, kalau dia baik, insya Allah dia akan ditemani oleh banyak orang dan tidak kena siksaan. Dan seburuk-buruknya siksaan adalah siksa Allah nanti di neraka ya. So teman-teman, yuk berbuat baik, yuk hijrah, bismillah. Dan sekian gitu aja teman-teman alat siksaan di episode kali ini. Dan episode berikutnya kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Apakah horor, apakah hal-hal berbau yang serem-serem, yang disgusting, atau hal-hal yang berbau mengerikan yang bikin bulu kuduk merinding seperti ini, atau silahkan tulis di kolom komentar apabila ada suatu hal yang pengen kalian dengar dan aku akan bacain gitu guys. Dan sampai jumpa lagi di program horor favorit kalian setiap malam Jumat jam 7 malam, 8 malam, tergantung yang upload moodnya jam berapa. Di mana lagi kalau bukan di aku takut. Bye bye. I will kill you.